Dari setiap tragedi besar dalam sejarah umat manusia, selalu ada benih kemajuan yang tak terduga. Kita bisa melihatnya, bahkan dari babak sejarah yang paling suram sekalipun, Nazi Jerman dan Perang Dunia Kedua. Ironisnya, karena konflik inilah, mimpi manusia untuk mencapai planet Mars mulai dirancang. Untuk memahami kaitan yang mengejutkan ini, kita harus kembali ke tahun 1944, di mana Jerman meluncurkan Vergeltungswaffe terbaru mereka, atau dalam bahasa Indonesianya, senjata pembalasan. Senjata pembalasan terbaru mereka yakni roket V2. Roket ini bukanlah sekedar bom. Ini adalah rudal balistik jarak jauh pertama di dunia yang dirancang untuk menghantam London dan Antwerp tanpa peringatan, bergerak lebih cepat dari suara. Namun, di balik keajaiban tekniknya, tersimpan kisah yang sangat kelam. Roket V2 tidak dibuat di pabrik biasa, melainkan di komplek bawah tanah Mittelbau Dora, menggunakan puluhan ribu tahanan kamp konsentrasi sebagai pekerja paksa. Ribuan pekerja ini tewas karena kondisi brutal, bahkan sebelum V2 sempat diluncurkan. Dengan demikian, V2 adalah puncak kejeniusan dan sekaligus jurang kebiadaban. Ketika Jerman kalah pada tahun 1945, fokus Sekutu dan Uni Soviet segera beralih dari perang menjadi perlombaan teknologi. Mereka tahu, siapapun yang menguasai teknologi V2 akan menguasai masa depan peperangan. Target utama Amerika Serikat adalah kepala tim roket V2, seorang insinyur jenius bernama Wernher von Braun. Melalui operasi rahasia bernama Operasi Paperclip, Amerika Serikat merekrut von Braun dan tim utamanya, memindahkan mereka beserta ratusan roket V2 yang dibongkar ke Amerika. Di sisi lain, Uni Soviet melakukan hal serupa, merekrut ilmuwan roket Jerman untuk membantu program mereka sendiri. Inilah titik nol Perang Dingin. Begitu tiba di Amerika Serikat, tim von Braun dengan cepat melanjutkan pekerjaannya. Mereka memulai dengan menganalisis dan memodifikasi roket V2 yang berhasil diselamatkan. Dari sana, lahirlah serangkaian roket generasi awal Amerika Serikat. Yang paling terkenal adalah roket Redstone. Redstone ini pada dasarnya adalah turunan langsung dari roket V2, namun lebih disempurnakan lagi. Meskipun awalnya dirancang untuk membawa hulu ledak, Redstone akhirnya membawa astronot pertama Amerika keluar angkasa dalam program Mercury. Pengembangan von Braun bukan hanya soal kecepatan. Ia dan timnya berhasil mengatasi tantangan rekayasa seperti sistem navigasi yang kompleks dan mesin yang lebih bertenaga, yang kemudian menjadi dasar bagi roket Jupiter yang ikonik. Sementara Amerika mendapatkan otak di balik V2, Uni Soviet mendapatkan bagian fisik dari pabrik dan blueprint-nya. Di balik tirai besi, program luar angkasa Soviet dipimpin oleh chief designer jenius mereka sendiri, yaitu Sergei Korolev. Korolev, yang ironisnya sempat dipenjara oleh rezim Soviet, adalah tokoh yang setara dengan von Braun. Meskipun awalnya Korolev harus merekayasa balik sisa-sisa roket V2 untuk menciptakan roket R1 miliknya, ia dengan cepat melampaui desain Jerman. Korolev menggunakan prinsip dasar V2, propelan cair, dan arsitektur modular. Tapi,
ia membangun roket yang jauh lebih andal dan lebih kuat. Puncaknya adalah roket R7 yang bukan sekedar rudal balistik antar benua pertama, tetapi juga pendorong yang sukses meluncurkan satelit Sputnik pada tahun 1957. Keberhasilan Sputnik mengguncang Amerika, membenarkan perlunya von Braun dan tim untuk beralih sepenuhnya dari misi militer ke misi ruang angkasa sipil. Dampak V2 yang diperkuat oleh rivalitas Korolev dan von Braun tidak terbatas pada penjelajahan luar angkasa saja. Secara fundamental, V2 adalah blueprint untuk setiap rudal balistik jarak jauh yang digunakan militer saat ini. Roket R7 Soviet Korolev juga menjadi dasar untuk roket Soyuz yang masih aktif digunakan hingga saat ini. Sementara, keturunan von Braun memunculkan keluarga rudal ICBM Amerika yang sangat vital bagi strategi pertahanan global. Prinsip dasarnya tetap sama, menggunakan roket propelan cair untuk mengirimkan muatan. Dulu, muatan tersebut hulu ledak. Kini, berupa satelit atau manusia menuju ke ketinggian suborbital atau orbital dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi, kalau kita perhatikan setiap rudal balistik antar benua yang dipamerkan di panggung dunia saat ini, itu adalah evolusi langsung dari desain awal yang dimulai von Braun semasa Nazi. Akhirnya, kontribusi terbesar von Braun adalah pada impian sipil. Dialah yang memimpin pengembangan roket Saturn V, roket terbesar dan terkuat yang pernah dibuat, yang sukses membawa manusia ke bulan dalam misi Apollo. Keberhasilan teknis Saturn V pada tahun 1969 membuktikan bahwa dengan rekayasa yang tepat, batasan yang kita yakini ada di luar angkasa hanyalah ilusi. Ketika kita menyaksikan upaya penjelajahan luar angkasa, dari era Neil Armstrong hingga ambisi terbaru Elon Musk untuk Mars, secara langsung kita melihat warisan teknologi yang berakar pada roket V2 ini. Inilah hikmah yang tak terhindarkan. Dari kehancuran Perang Dunia II, lahirlah mimpi penjelajahan luar angkasa.